Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melawan hoak, melawan fitnah. Kebenaran pada saatnya akan mengalahkan kebatilan. Dan pasti kebatilan akan hancur dan akan lenyap. Para pemirsa, saudaraku kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Di konten yang saya buat di beberapa minggu yang lalu, saya pernah menyampaikan bahwa Kiimat dan para pembelanya itu sebenarnya sudah patah hujahnya. Ya, senjatanya sudah patah dan mereka meraih apa yang bisa digapai apapun itu bentuknya. Sehingga tanpa disadari yang digapai adalah ranting yang lunak yang mudah patah. Kenapa saya sampaikan begini? Karena saya melihat dan mengikuti ada satu konten yang itu menurut saya dan ternyata terbukti mereka salah paham atau gagal paham. Maksud kiai yang jadi narasumber adalah ngomong A umpamanya, ternyata dipahami B. Ketua Umum PBNU Gus Yahya jelas dalam pidatonya ya di hadapan warga Nahdliyin, di konten pribadinya beliau juga jelas. Beliau dengan husnudzon, artinya berdasarkan dalil-dalil ilmiah dan juga mengikuti para masyayikh pendiri NU bahwa nasabah Alawi tersambung kepada Rasulullah SAW. Husnudzon bukan husnudzon yang dipakai sebagai istilah orang di kita, ngomong karena keterpaksaan, bukan. Karena tekanan, tidak. Tapi husnudzon ini adalah makna sesuai dengan asalnya. Itu bahwasanya berangkat daripada dalil-dalil ilmiah dan juga ittiba kepada masyayikh Nahdliyin ya, ulama NU ya, bahwa disimpulkan, dipastikan, diyakini bahwa nasab Alawi tersambung kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Nah, jelaskan begitu. Tetapi ketika Gus Yahya di satu momen itu menyampaikan tentang nasab dari sisi ibu, itu pun punya keistimewaan. Mereka membuat tema apa? Rupanya Gus Yahya sudah tobat atau sudah kembali ke akal sehatnya. Atau tema yang seperti itulah kurang lebih maknanya. Ini kan lucu. Padahal yang disampaikan tentang nasab seseorang ke ibu dengan yang disampaikan tentang keyakinan beliau tentang nasab Alawi itu tidak berbenturan sama sekali. Nah, sekarang ingin saya sampaikan para pemirsa, baru saya menyimak apa yang disampaikan beliau Ki Haji Miftahul Akhyar, Rais Am NU. Beliau mengatakan bahwa video yang saya rekam, yang itu ketika itu saya menyampaikan tentang masalah nasab dan semangat mencari ilmu, ternyata oleh mereka dipakai seakan-akan saya itu mendukung pihaknya Iman. Ini kata beliau. Dan beliau meneruskan bahwa itu tidak begitu maksudnya. Kalau beliau jelas itu ya, seperti ulama-ulama sepuh yang lainnya. Sesuai dengan asas NU yang meyakini kalau Ba'alawi itu adalah nasab yang tersambung secara yakin kepada Rasulullah SAW. Dan juga beliau mengatakan apa? Di akhir videonya, yang itu kurang lebih 7 menit, jasa para habaib, para ulama Yaman itu banyak sekali di kita. Dan alhamdulillah ini merupakan satu kebenaran yang tampak. Ya, yang tentu mudah-mudahan saudaraku yang berseberangan sadarlah gitu ya.
Jangan terlalu jauh kalian melangkah. Khawatir kalian tak tahu jalan pulang. Jangan pula terbang terlalu tinggi. Khawatir kalian tak tahu harus di mana kalian mendarat. Ki Imad CS itu sudah terlalu jauh melangkah. Terlalu terbang jauh. Dan saya pun itu berpikir-pikir ya. Bagaimana nanti Ki Imad akan meralat apa yang telah dilakukannya. Kalau dia minta maaf dari mana? Dia harus memulai minta maafnya. Sekarang framing terus dibangun oleh mereka. Narasi disampaikan oleh mereka ya. Seakan-akan mereka masih pede gitu ya. Dan saya melihatnya pede. Walaupun saya melihat seperti itu dipede-pedekan gitu. Sebenarnya nggak pede, nggak. Saya melihat dari gestur, dari mimik mukanya itu sudah mereka kehilangan kepedean mereka. Cuma dipede-pedekan. Terus dibangun ya. Seakan-akan itu mereka masih yakin dengan hujahnya. Apalagi kalau kita kembali ya. Kita merenung dan kita fungsikan akal sehat kita. Logika waras kita. Ini hujahnya sudah ambyar gitu ya. Sudah selesai. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa dijawab. Padahal yang saya lihat itu mereka itu selalu mereaksi apapun itu. Yang bertolak belakangan dengan mereka selalu dijawabi dengan cepat dan singkat. Nah, untuk beberapa pertanyaan itu sampai sekarang belum ada jawabannya. Contoh, ya, ketika Mbak Alawi mengatakan Abdullah itu Ubaidillah satu orang. Ki Imad menafikan itu, bukan, Abdullah bukan Ubaidillah. Akhirnya ditanya balik, kalau begitu di mana Abdullah yang itu anaknya Ahmad bin Isa al-Muhajir? Di mana kuburannya? Sesuaikan dengan fakta dan sejarahnya. Nah, sampai sekarang mana itu jawabannya? Enggak ada. Ya, itu saja ya yang saya sampaikan. Ya, harapan saya dengan adanya video beliau Ki Haji Miftahul Akhyar beredar gitu ya. Saudaraku, drama yang panjang ya. Dan dramatis ini cukup selesai gitu ya. Sampai di sini jangan terlalu diperpanjang lagi. Enggak ada baiknya kita berbicara sesuatu yang sudah jelas kebenarannya. Saya akan menyampaikan satu bait syair ya. Ya natihal jabalil alil yaklimahu. Asfik ala ra'si la tusfik ala jabali. Karena tihin sakhratan liyuhinaha. Falaimadiraha wa'auha qarnahul wa'ilu. Wahai domba yang menyeruduk gunung yang tinggi untuk menghancurkannya, sayangi kepalamu, tidak usah kau sayangi atas gunung. Tandukmu boleh keras, kau boleh merasa kuat dengan tandukmu, tapi kuat dan keras tandukmu apalah artinya melawan gunung yang tinggi, keras dan tandus itu. Karena tihin sakhratan, seperti domba yang menyeruduk batu besar untuk menghancurkannya, untuk meluluhlantahkannya, tetapi falaimadirha, tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa menghancurkannya, malahan tanduk yang hancur karenanya. Itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.